Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat donat black forest. Ini rasanya enak banget, teksturnya super lembut, mewah, cocok banget nih dijadikan untuk ide jualan. Untuk hadiah ulang tahun juga bisa, buatnya mudah dan insya Allah anti gagal. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, di sini udah aku siapin tepung terigu protein tinggi sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu aku mix menggunakan tepung terigu yang pro sedang sebanyak 50 gram atau setara 5 sendok makan. Kalau mau pakai yang pro tinggi semua juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi aku lebih suka di mix seperti ini. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 20 gram atau setara kurang lebih 3 sendok makan. 1 sendok makannya setara kurang lebih 8 gram. Lalu gula sebanyak 50 gram atau setara 3 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya kurang lebih 15 gram. Kalau terlalu banyak ini boleh dikurangin ya teman-teman. Lalu ragi instan sebanyak 3 gram atau setara 1 sendok teh. Lalu susu bubuk sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan. Dan 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan pasta coklat black forest sebanyak 1 sendok teh atau secukupnya. Lalu susu UHT full cream sebanyak 50 ml. Dan air es sebanyak 80 sampai 100 ml. Untuk jumlah air es ini boleh disesuaikan ya teman-teman dengan tingkat tekstur adonannya atau juga kelembaban dari tepung terigunya ya. Dan lanjut ini aku mixer gunakan kecepatan sedang hingga setengah kalis dan adonannya menyatu satu sama lain. Untuk waktunya sekitar 2 sampai 3 menit. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kalau udah setengah kali seperti ini, kita tambahkan garam setengah sendok teh dan margarin sebanyak 30 gram atau setara kurang lebih 2 sendok makan. Lanjut ini kita mixer selama kurang lebih 10 sampai 15 menit hingga adonannya kalis dan elastis. Di sini aku menggunakan kecepatan sedang aja ya teman-teman. Sedikit tips agar mixernya ini nggak mudah panas. Jadi kita memixernya cukup di bagian atas adonan seperti ini. Jadi kita tarik-tarik seperti ini ya teman-teman. Jadi kinerja dari mixernya ini nggak terlalu berat. Dan ini hasilnya setelah kurang lebih 15 menit di mixer. Jadi adonannya udah mengkilap mulus seperti ini. Untuk mixernya boleh kita matikan aja dan disisihkan ya. Lanjut kita pindah adonannya ke atas alas kerja. Sebelumnya boleh kita oles menggunakan minyak goreng agar nggak lengket. Dan kita tuang adonannya. Nah ini hasilnya teman-teman. Lanjut kita bulatkan. Jadi ini untuk adonannya kita istirahatkan sebentar selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Jadi karena tadi udah di mixer dan lumayan ada suhu panas di adonannya, jadi kita istirahatkan sebentar. Boleh kita tutup menggunakan serbet bersih. Setelah kurang lebih 10 menit, nah ini udah cukup ya. Kita siapkan timbangan, jadi ini masing-masing adonannya itu akan aku timbang. Kalau misal teman-teman gak ada timbangan, dikira-kira juga boleh ya. Nah ini kita kempiskan, kita keluarkan semua udara yang ada di adonan. Nah seperti ini. Selanjutnya kita bagi adonannya. Di sini aku menggunakan scraper seperti ini. Udah aku oles dengan minyak goreng agar nggak lengket. Dan di sini aku timbang masing-masing adonannya sekitar 25 gram. Kalau untuk ukurannya ini boleh disesuaikan aja ya. Mau besar, mau kecil boleh ya teman-teman.
tinggal dibagi sama rata aja. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah adonannya selesai dibagi, lanjut kita bulatkan. Untuk caranya, kita kempiskan adonannya, kita keluarkan semua udara yang ada di adonan, lalu kita bulatkan dengan cara menarik adonan ke bagian bawah seperti ini, hingga permukaannya ini benar-benar mulus ya teman-teman. Dan lanjut kita rounding seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan cara apa aja, yang penting adonannya bisa bulat ya. Nah, seperti ini sudah cukup teman-teman. Dan ini adonannya kita istirahatkan kembali selama kurang lebih 15 menit. Kita tutup menggunakan serbet bersih. Setelah kurang lebih 15 menit diistirahatkan, lanjut kita bentuk adonannya. Di sini udah ada tepung terigu dan juga kertas roti yang udah aku potong kecil seperti ini. Jadi ini akan kita gunakan untuk alas ya teman-teman. Diusahakan setelah adonannya dibentuk, itu jangan banyak disentuh-sentuh ya, agar adonannya itu tetap mengembang bagus. Dan langsung aja kita ambil satu adonan, lalu kita baluri di atas tepung terigu seperti ini, bagian atas dan bawah. Ini opsional aja, kalau misal teman-teman gak mau dibalurin juga gak apa-apa. Ini tujuannya untuk mempermudah membentuknya teman-teman. Dan ini kita bolongi menggunakan jari telunjuk seperti ini. Setelah dibaluri kayak gini gak merubah rasa ya teman-teman, teksturnya masih tetap enak dan lembut. Nah, kita rapikan bentuknya. Kalau udah, lanjut kita pindah ke atas kertas roti seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga adonan selesai dibentuk. Nah, ini untuk adonan yang terakhir. Jadi setelah dibentuk ini diusahakan adonannya itu nggak dipindah-pindah. Jadi kita biarkan aja seperti ini ya teman-teman. Dan kita istirahatkan kembali selama kurang lebih 40-60 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat, dan jangan lupa ditutup serbet bersih seperti ini. Setelah kurang lebih 60 menit diistirahatkan, lanjut ini kita goreng. Sebelumnya udah aku panaskan minyak menggunakan api sedang. Dan setelah minyaknya panas, langsung aja kita masukkan adonannya. Jadi kita nggak perlu menyentuh ya teman-teman. Cukup kita angkat kertas rotinya seperti ini. Dan di sini aku menggunakan metode 2 kali balik. Jadi setelah kita masukkan adonan langsung dibalik dan lanjut kita goreng. Di sini aku menggorengnya menggunakan api paling kecil ya. Dan hati-hati ini jangan sampai gosong teman-teman, karena kan warnanya hitam jadi nggak terlalu terlihat. Nah, kalau udah nggak terlalu banyak buihnya, kita balik donatnya seperti ini. Tuh, hasilnya cantik ya. Jadi untuk donat ini kalau 2 kali balik juga nggak apa-apa, nggak terlalu banyak minyak yang menyerap teman-teman. Tetap masih bagus hasilnya. Dan langsung aja ini udah mateng, kita angkat dan tiriskan. Lanjut goreng. Untuk adonan yang lain lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah selesai digoreng. Dan lanjut kita beri topping. Di sini aku menggunakan coklat batang yang dilelehkan. Ini aku tim di atas air panas ya, tanpa campuran apapun teman-teman. Hanya coklat batang aja. Untuk jumlahnya secukupnya aja, disesuaikan. Dan langsung kita celupkan seperti ini. Setelah dicelupkan kita angkat, lalu digoyang-goyangkan seperti ini agar toppingnya ini bisa mulus bagus ya teman-teman. Lanjut kita pindah ke atas piring. Di sini juga aku tambahkan topping serutan coklat batang. Jadi kita susun di atasnya seperti ini. Di sini aku kerjanya menggunakan tangan. Insya Allah tangannya udah aku cuci dengan bersih ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang tanya, insya Allah ini bersih ya. Dan kita semprotkan buttercream di atasnya seperti ini. Lalu selai stroberi. Kalau mau pakai cherry yang dipotong kecil juga boleh teman-teman. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai diberi topping.
Nah ini dia donat Black Forestnya udah jadi. Hasilnya aku dapat sekitar 20 donat. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah ini aku coba ambil satu, mau cobain. Dan aku coba belah untuk melihat teksturnya. Masya Allah, teman-teman bisa lihat tekstur dari donatnya ini super lembut, empuk banget. Serat-seratnya juga halus. Warnanya juga coklat pekat, cantik banget ya. Dan ini aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Teksturnya itu lembut, empuk banget teman-teman. Manisnya pas, coklatnya berasa banget. Mantep, bagi pecinta coklat pasti suka banget donat satu ini. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya per satuan atau per box seperti ini. Dan bisa juga untuk kue ulang tahun nih teman-teman. Tinggal kita kasih tangkai ucapan seperti ini. Tuh hasilnya cantik banget, buatnya mudah, simple, dan insya Allah kalau ikutin langkahnya dengan baik, gunakan bahannya yang masih bagus, insya Allah berhasil ya. Selamat mencoba teman-teman. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.